Assalamualaikum. Perkenalkan, kami dari kelompok guru praktikum kimia. Saya Muhammad Wahab. Dan saya Lena Disa Fitri. Saya Meiza Nurajijah akan melakukan praktikum biokimia uji aktivitas enzim. Tujuan pada praktikum kali ini adalah untuk mengetahui aktivasi enzim pada nanas, mengetahui aktivasi enzim pada saliva, dan mengetahui faktor-faktor apa yang bisa mengaktifasi enzim. Alat dan bahan. Baik, di sini saya akan melakukan cara kerja uji enzim yang pertama. Saya akan memasukkan ekstrak nanas ke dalam masing-masing gelas yang telah diisi oleh daging ayam, sampai daging ayamnya ini tertutupi oleh ekstrak nanasnya. Pertama akan saya masukkan ke dalam kulkas. Gelas kedua akan saya biarkan di suhu ruangan. Kemudian gelas ketiga saya tambahkan 2 sendok cuka. Baik, ini adalah hasil daging yang telah didiamkan selama masing-masing 2 jam. Yang ini yang udah ditambahkan air cuka. Dagingnya terlihat gampang hancur dan juga warnanya putih pucat. Di sini yang sudah dimasukkan ke dalam kulkas, dagingnya mudah hancur juga, kemudian berubah menjadi pucat warnanya. Dan di sini yang didiamkan di suhu ruangan. Uji enzim yang kedua yaitu cara kerja pertama adalah siapkan 1 lembar roti, 1 lembar crackers, dan 1 sendok nasi, kemudian haluskan dan simpan di masing-masing wadah yang berbeda. Kerja yang kedua yaitu 1 lembar roti, 1 lembar crackers, dan 1 sendok nasi, kemudian dikunyah dan diletakkan pada masing-masing wadah kembali. Langsung saja. Di sini ada bahannya, ada nasi yang sudah dikunyah, ada roti yang sudah dikunyah, dan ada crackers yang sudah dikunyah. Masing-masing kita teteskan betadin. Yang ketiga yaitu siapkan 1 lembar roti, 1 lembar crackers lagi, dan 1 sendok nasi, kemudian kunyah dan teteskan sedikit air, kemudian panaskan dengan lilin seperti berikut. Dan ini hasil setelah diberi perlakuan sebelumnya. Ini untuk roti, ini untuk crackers, dan ini untuk nasi yang telah dipanaskan selama 10 menit di atas lilin. Langkah selanjutnya yaitu teteskan betadin pada masing-masing wadah dan diamkan selama 5 menit. Untuk kolom pertama pada video saat ini yaitu bahan makanan yang telah dihaluskan. Kemudian untuk bahan makanan yang ada dalam kolom kedua pada saat ini yaitu diberi perlakuan dikunyah. Dan bahan makanan pada kolom ketiga ini diberi perlakuan dikunyah lalu dipanaskan selama 10 menit di atas lilin. Ini adalah hasil akhir dan perubahan warna dari bahan makanan yang telah ditetesi oleh betadin. Terlihat bahwa bahan makanan yang telah dihaluskan mengalami perubahan warna menjadi ungu atau biru kehitaman dan berwarna pekat, sangat pekat. Kemudian untuk bahan makanan yang telah dikunyah dan diletakkan di masing-masing wadah terlihat bahwa berwarna keunguan. Dan terkhusus untuk crackers, warna keunguannya itu akan semakin pudar seiring dan berjalannya waktu.
Untuk yang terakhir, pada bahan makanan yang dikunyah lalu dipanaskan, terlihat bahwa mengalami perubahan warna menjadi warna ungu, namun berwarna ungu lebih pudar dari percobaan bahan makanan yang diberi perlakuan dikunyah. Dan teman-teman bisa melihat perbandingan warnanya. Di sini untuk crackersnya sendiri tidak mengalami perubahan warna yang sangat signifikan, meskipun sebelum diaduk berwarna ungu. Untuk roti terlihat bahwa berwarna ungu, namun semakin berjalannya waktu akan semakin lebih pudar. Dari pengamatan yang telah dilakukan, yaitu pada uji enzim yang pertama, itu dapat diketahui bahwa proses pengumpukan daging dengan menggunakan enzim bromelin yang berasal dari ekstrak nanas menyebabkan daging menjadi lebih empuk dari sebelumnya. Nah, pada perlakuan pemberian ekstrak nanas di suhu kamar itu menghasilkan daging yang lebih empuk dan warna daging menjadi lebih pucat atau pudar. Serta pada suhu dingin itu menghasilkan daging yang lebih empuk juga, namun keempukan daging ini tidak seempuk dengan perlakuan suhu kamar. Hal ini disebabkan karena suhu sangat mempengaruhi cara kerja enzim, di mana enzim itu akan bekerja lebih lambat jika pada suhu yang rendah. Kemudian dengan penambahan cuka juga dapat membuat daging menjadi semakin empuk karena asam itu dapat menghidrolisis jaringan sel pada daging sehingga daging dapat menjadi lebih empuk. Nah, asam asetat ini dapat memecah ikatan protein myofibril sehingga terjadi pengeluaran air dan bahan-bahan lain dari dalam daging. Kemudian untuk pengamatan uji enzim yang kedua itu pada bahan makanan yang telah dipanaskan, perubahan warnanya itu terjadi lebih cepat dibandingkan dengan perlakuan yang hanya dikunyah saja. Nah, hal ini disebabkan karena suhu dapat merusak kandungan enzim amilase, di mana enzim amilase ini akan mengalami denaturasi atau kehilangan sifat alamiahnya jika berada pada suhu yang tinggi. Seperti itu.